ini kok error ya. Ya, error ya. Oke. Bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke. Ya. Oke, baik, kita mulai saja ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Selamat sore semuanya, selamat sebenarnya sudah beristirahat ya. Mudah-mudahan teman-teman ini masih ada tenaga, ini sedikit kita akan ada sosialisasi mengenai informatika untuk masyarakat ya, karena ini mata kuliah ini perlu disosialisasikan ke teman-teman. Ini bukan mata kuliah biasa, tidak ada kelas ya, karena ini nanti ada nanti akan ada kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di luar kampus gitu ya, atau kegiatan di luar kelas. Oke, untuk itu kita mulai saja teman-teman. Mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Kaprodi kita, Bapak Dr. Erwin Budi Setiawan. Bapak Erwin, dipersilakan Pak Erwin. Oke, terima kasih Dr. Putu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat sore di semuanya ya. Ketemu kembali dengan saya dan Pak Putu nih. Pak Putu, kebetulan Pak Putu ini karena pekerjaan prodi itu sangat banyak sehingga harus dibagi-bagi sehingga ada penanggung jawab seperti itu ya. Dan kebetulan Pak Putu sebetulnya jabatannya sebagai Sekprodi S1 internasional ya. Terus kemudian ya salah satunya membawai terkait dengan IUM ya, informatika untuk masyarakat. Jadi kalau kita bisa melihat ya terkait dengan visi, misi dan juga tujuan dari penyelenggaraan prodi kita S1 informatika misalkan ya. Itu kita bisa melihat bahwa program studi kita S1 informatika itu sangat mendukung ya tujuan dari mungkin kalau kita coba lihat visi dari institusi juga ya. Itu bagaimana kita menjadi prodi yang bermanfaat ya bagi masyarakat,
dan juga bangsa khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan juga peningkatan kompetensi, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau disambungkan dengan visi dan misi tujuan kita sendiri, di misi di poin ketiga misalkan ya, kita akan bisa membaca bahwa misinya itu adalah berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang informatika, khususnya komunitas yang berhadapan dengan pengembangan mesin dan sistem cerdas. Ini saya garis bawahi terkait dengan bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, harapan kami ya memang sesuai dengan visi misi prodi gitu ya. Jadi memang yang Anda kerjakan itu memang seperti apa yang sudah menjadi cita-cita ya dari prodi informatika, benar-benar aplikatif ya di masyarakat. Saya kurang tahu Anda itu sudah ikut pelatihan-pelatihan terkait dengan pembuatan web atau tidak. Nanti Pak Putu bisa nanti share terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kita buat gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya tidak susah ya untuk membuat pengabdian masyarakat yang berbau seperti itu gitu ya, berbau informatik lah, atau cirinya informatiknya gitu ya. Kemudian terkait dengan dihubungkan dengan tujuan ya, tujuan penyelenggaraan program studi informatika. Poin ketiga juga disampaikan di sini, dilaksanakan kegiatan dan penerapan produk ya, berbasis komputer yang berkomunikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang kenapa muncul mata kuliah informatika untuk masyarakat itu salah satu ciri khas dari prodi kita juga, bahwa tidak hanya dosen yang istilahnya diarahkan untuk ke ada selain pengajaran dia harus abdimas, ya, mahasiswa juga sama ya, bagaimana dia harus merasakan menjadi bagian, jadi dia sebagai bagian dari masyarakat dan bagaimana dia bisa membantu lah ya masyarakat gitu ya. Kira-kira dengan informatik itu seperti apa ya, harapannya nanti di situ ada semacam sesuatu yang tertinggal dalam hati kita gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan Anda di perusahaan besar atau sebut saja nanti jadi bos-bos perusahaan besar, itu ada keinginan juga ya bagaimana benar-benar dana-dana sebut saja CSR-nya atau mungkin apa gitu ya bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat yang lebih luas lagi ya, seperti itu ya. Jadi bisa jadi misalkan membentuk atau membuat mungkin e-learning yang mungkin berguna buat masyarakat ya. Saya pernah melihat itu, jadi internet itu sebetulnya datangnya seperti pisau bermata dua ya. Jadi satu sisi dia sangat bermanfaat, satu sisi dia bisa tidak sangat bermanfaat gitu ya, bisa menyelamatkan, dan ada satu lagi bisa membunuh gitu ya. Nah, suatu saat itu ada internet yang istilahnya pengenalan pada awal-awal dulu muncul itu dikenalkan masyarakat di sebuah masyarakat di suatu desa gitu ya. Itu di balai desa itu ada komputer besar gitu ya, komputer besar yang petani-petani itu diberikan pengarahan bahwa ini tuh bisa misalkan kalau ada hama itu ya, hama ini kira-kira penanganannya seperti apa. Terus kemudian kalau misalkan kira-kira sistem tanam yang bagus itu seperti apa gitu. Hari ini misalkan padi, besok apa gitu, ada ada aturan. Jadi di internet itu sangat luar biasa powerful gitu ya. Dengan adanya seperti itu, karena petani itu dikenalkan hal-hal yang bermanfaat seperti itu, jadi petani itu kalau menanya sesuatu tuh langsung ke balai desa, ngetik aja di situ. Dijawab semua sama komputer itu, terus kemudian dari situ mereka seperti tercerdaskan dengan sangat luar biasa, sehingga produksi dari pertaniannya bisa meningkat lah ya, seperti sebelum ada internet gitu ya, seperti itu. Ya, harapan kami juga seperti itu. Jadi Anda bisa menjadi bagian masyarakat tadi, terus kemudian mengenalkan ke masyarakat tadi kira-kira kemudahan-kemudahan apa saja yang didapat dari teknologi, dari TIK sendiri ya, khususnya informatika. Dari situ harapannya bisa mengakselerasi dengan cepat ya pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan yang lainnya dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Putu. Nanti selanjutnya Pak Putu akan mengarahkan kepada Anda untuk bagaimana kira-kira sebaiknya ya IUM yang bagus itu seperti apa gitu ya kira-kira. Terus nanti pastinya Anda akan dibimbing oleh dosen, dan bagaimana Anda harus konsultasi dengan dosen terkait dengan apa-apa yang Anda lakukan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Putu cukup atau gimana? Baik, terima kasih Pak Erwin. Ini sudah banyak sekali yang bisa teman-teman ambil ya. Tadi contoh-contoh dari Pak Erwin juga sangat menarik, betul.
semua skill informatikanya harus keluar di sini ya, gitu ya, dalam pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik, Pak Erwin izin ini sekarang saya selanjutnya adalah memaparkan panduan. Monggo, Pak. Ya, kalau Pak Erwin nanti ada kesibukan lain boleh silakan di. Terima kasih Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Erwin. Baik, berikutnya teman-teman, kita masuk di sesi kedua ya, ini karena waktunya singkat, cuma 1 jam. Jadi kita akan, saya paparkan dulu mengenai mata kuliah ini, apakah apa sih mata kuliah informatika masyarakatnya? Sorry, ini bukan ganjil ya, tapi sekarang udah digenap ya. Oke, sorry ya. Oke. Dan seperti apa sih harus teman-teman siapkan gitu ya. Nah, terkaitnya nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ditulis begitu, nanti kita selesai ini kita coba masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Baik, ini ada panduan IUM ya teman-teman, nanti saya akan kasih linknya. Di situ ada panduan detail mengenai kegiatan informatika untuk masyarakat. Jadi ini adalah mata kuliah berbasis seperti layaknya KP ya teman-teman ya. Jadi teman-teman melakukan kegiatan itu di luar kelas ya, teman-teman bisa di suatu perusahaan gitu, itu untuk KP. Sedangkan untuk IUM sendiri teman-teman melakukan suatu kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di sini sama, itu adalah PLO2-nya. Kita menggunakan PLO2 dan PLO9 dalam mata kuliah ini. Dan ada 3 CLO ya teman-teman ya. Teman-teman harus menyelesaikan 3 CLO untuk lulus di mata kuliah ini. Nah, kriteria kegiatan itu ada yang namanya masyarakat sasar ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa teman-teman nanti akan berkegiatan di luar kampus, begitu. Kalau di kampus juga bisa sih sebenarnya ya, di dalam kampus juga boleh, di luar kampus juga boleh. Maksud saya itu di luar kelas gitu ya. Dan ini ada di panduan itu ada namanya masyarakat sasar, dan tapi tidak kurang dan tidak lebih dari ini ya. Pertama, masyarakat sasar dapat dari lingkungan sendiri, Universitas Telkom. Boleh fakultas, prodi, teman-teman mau bantu prodi boleh. Teman-teman mau bantu fakultas boleh. Ya, dalam kegiatan Abdimas. Lalu yang kedua, agar manfaat pengabdian masyarakat dilakukan secara efektif, maka setidaknya kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa berdampak tidak kurang dari 5 orang. Maksudnya gimana? Misalkan teman-teman melakukan kegiatan di puskesmas, gitu ya. Nanti di situ harus ada minimal 5 orang yang sebagai masyarakat sasarnya, gitu ya. Misalkan teman-teman melakukan interaksi dengan ibu-ibu PKK pembuat tempe misalkan, gitu ya. Nah, minimal itu ada 5 orang lah yang nanti teman-teman minta presensinya, gitu ya. Nanti bahwa teman-teman kelompok masyarakat yang dimaksud itu minimal 5 orang, gitu ya. Nah, yang ketiga, lokasi pengabdian ini diprioritaskan pada daerah asal mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membantu pembangunan daerah asal mahasiswa ya. Jadi teman-teman nanti bikin kelompok, tentunya kelompok itu bisa dari berbagai macam teman-teman daerahnya ya, beda-beda ya. Misalkan begini, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Bandung misalkan, dalam satu kelompok nggak masalah ya. Tapi masyarakat sasarnya bisa pilih satu, bisa di Pontianak atau bisa di Jawa Barat, boleh ya. Nah, lalu yang keempat, kelompok-kelompok masyarakat tuh contoh bisa masyarakat dunia usaha kecil yang menengah, masyarakat di instansi pemerintah tadi ya, contoh seperti di di rumah sakit, RSUD boleh, di puskesmas yang kecil-kecil itu juga boleh ya. Lalu perorangan atau kelompok masyarakat tadi ya, misalnya ibu-ibu PKK gitu ya, UMKM boleh ya. Dan unit layanan masyarakat lainnya yang non profit ya. Boleh misalkan ada perkumpulan, misalkan perkumpulan pencaksilat misalkan ya di daerah teman-teman, itu teman-teman boleh gunakan itu, gitu ya. Boleh gunakan masyarakat sebagai kelompok masyarakat sasar. Ya, misalkan ada teman-teman bikin suatu aplikasi atau suatu web terkait mengenai mengenai pencaksilat misalkan, gitu ya. Itu juga boleh. Nah, ini mengenai masyarakat sasar. Oke. Nah, luaran kegiatan ya teman-teman, ini teman-teman wajib membuat luaran ya. Nah, luaran ini kami sudah tidak mengizinkan lagi menggunakan poster ya. Di panduan tuh masih ada poster. Oke, tapi untuk di semester ini teman-teman tidak boleh membuat poster. Kalau hanya bikin poster aja nggak boleh ya. Oke. Atau teman-teman membeli barang dan jasa, hanya ngasih barang dan jasa, itu juga tidak diizinkan lagi gitu ya. Oke. Nah, kenapa? Karena
kegiatan ini tuh tidak didanai ya oleh Prodi atau Universitas Telkom, sehingga ini akan menjadi kegiatan mandiri ya. Tapi kalau teman-teman nanti ikut kegiatannya dosen, boleh. Nanti dosen yang akan melakukan kegiatan kalau ada pengeluaran dana itu nanti dosennya yang ikut kalau itu adalah kegiatan pengmasnya dosen gitu ya. Tapi kalau memang pure dari teman-teman, gunakanlah kegiatan yang tidak terlalu banyak mengeluarkan dana gitu ya. Oke, hanya mungkin teman-teman bisa kumpul gitu ya. Nah, di sini tidak boleh memposter, tapi teman-teman bisa membuat satu website atau media sosial untuk promosi boleh. Ya, misalkan teman-teman tadi ya ada kelompok ibu-ibu yang bikin tempe, misalkan teman-teman bisa buatkan suatu blog gitu ya, blog mengenai tentang promosi lah mengenai produk itu. Atau teman-teman bisa bantu misalkan penjualan online, misalkan ya setting di di seperti Tokopedia misalkan ya, setting toko online gitu ya, boleh menggunakan seperti Tokopedia atau bisa menggunakan Shopee dan sebagainya, boleh ya. Nah, itu salah satu contoh. Lalu teman-teman melakukan penyuluhan boleh ya. Penyuluhan itu misalnya begini, teman-teman mau ngajarin dan ini juga penyuluhan ini biasanya akan wajib dilakukan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan membuat suatu produk, maka teman-teman wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan gitu ya. Nah, teman-teman juga ini haki publikasi jurnal ini atau ya, jadi boleh teman-teman tidak lakukan gitu ya. Oke, jadi yang paling sederhana itu adalah teman-teman bisa membuat suatu website atau teman-teman membantu membuatkan suatu media sosial ya untuk promosi ya, dan penyuluhan ya, itu jadi satu paket dalam kegiatan ini. Nah, luaran khusus semester 21-22 ini itu adalah mahasiswa peserta IUM harusnya sudah dibekali dan disyaratkan untuk mengikuti pelatihan membuat aplikasi web atau mobile. Nah, di sebelumnya itu mahasiswa itu wajib mengikuti pelatihan membuat aplikasi web dan mobile. Untuk sementara pelatihan memang belum ada, tapi nanti akan diadakan mungkin di pertengahan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti mungkin akan disiapkan mungkin sebelum UTS gitu ya, kita akan mengadakan pelatihan. Jadi teman-teman nanti wajib ikut pelatihan tersebut dan ada presensinya. Nah, untuk sementara teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya Prodi ya, itu ada Web and Mobile Development Training 2021. Teman-teman boleh tonton dan boleh ikutin bagaimana cara membuat aplikasi ini. Contoh aplikasi sederhana yang menggunakan AppSheet ya, dan sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa coba bagaimana membuat aplikasi bentuk web, bentuk mobile gitu ya. Ini sangat gampang. Nah, pada semester ini semua kelompok diwajibkan membuat aplikasi ya. Nanti kalau teman-teman buat satu kelompok, maka teman-teman boleh membuat satu aplikasi atau tadi ya boleh tidak membuat aplikasi boleh, tapi dengan mengajarkan spesifik dengan promosi juga boleh, gitu ya. Oke, jadi ini pakainya seperti ini. Nah, terus selain itu ya setelah membuat aplikasi atau teman-teman membantu membuat mendesain promosi, media promosi gitu ya, kelompok masyarakat, teman-teman wajib melakukan penyuluhan ya. Penyuluhan ini wajib diikuti oleh dosen pembimbing juga. Jadi nanti teman-teman harus mengajak dosen pembimbingnya juga untuk sosialisasi, boleh online ya, nggak perlu on-site gitu ya, tapi boleh online. Oke. Dan ini tidak sudah tidak berlaku lagi ya, ini mohon maaf untuk poster, izin saya hapus dulu. Untuk poster saya tidak izinkan lagi di semester ini ya, karena sudah ada pelatihan-pelatihan yang teman-teman akan lakukan juga gitu ya. Nah, ini dan ini adalah proses pelaksanaannya teman-teman. Pertama teman-teman menentukan dulu masyarakat sasarnya ya. Ini teman-teman buat kelompok terus tentukan masyarakat sasar dan permasalahannya. Lalu teman-teman diskusi dengan pembimbing akademik atau dosen ya. Nanti saya akan kasih dosen nanti seperti apa pemberian dosennya adalah ketika teman-teman sudah membuat satu kelompok. Ya, nanti saya akan kasih linknya. Oke, yang kedua itu membuat proposal Pengmas, teman-teman, karena ini adalah CLO 1, itu adalah teman-teman membuat proposal Pengmas. Ya, dan ini bagiannya seperti ini. Kalau disetujui, maka teman-teman langsung unggah proposal dan laksanakan kegiatan Pengmas. Ini kegiatannya adalah CLO 2 dan CLO 3.
Nah, teman-teman setelah melakukan selesai Pengmas ya, teman-teman sudah membuat web, membuat aplikasi mobile ya, teman-teman presentasi ke dosen ya, ke dosen pembimbing dengan hanya presentasi dalam bentuk video. Ya, teman-teman boleh dalam video itu teman-teman boleh edit ya, boleh tambahin video teman-teman melakukan kegiatan, kumpul-kumpul juga boleh ya, terserah, silakan nanti teman-teman lakukan video bebas ya, maksimal 5 menit ya. Maksimal itu 5 menit. Oke, unggah laporan video yang sudah direvisi dan form penilaian sudah ditandatangani dengan baik. Nah, nanti akan ada penilaian, tapi penilaian teman-teman tidak boleh meminta nilai. Nanti penilaian akan dilakukan oleh saya dan bukan saya. Nanti saya akan memberikan form ke pembimbing langsung ya. Nanti pembimbing langsung yang akan menilai ya. Jadi teman-teman mohon untuk tidak meminta nilai ke dosen ya. Oke, karena sifatnya adalah rahasia gitu ya. Tapi nanti di akhir kalau teman-teman tidak berkenan dengan nilainya, boleh teman-teman diskusi lagi dengan pembimbingnya gitu ya. Dan ini adalah timeline ya. Seperti biasa di minggu 1 2 3 teman-teman, ini kita masih masuk di minggu 1 ya. Nah, minggu 1 dan 2 3 ini adalah membentuk tim. Lalu menentukan masyarakat session, nanti sosialisasi sebenarnya sudah kita lakukan ya, nggak apa-apa. Nanti di minggu keempat baru pembagian dosen akademiknya, sosialisasi ke dosen nanti, dan lalu ada pengumpulan proposal nanti di sini. Jadi teman-teman boleh semakin cepat sebenarnya timeline ini maka semakin bagus ya. Jadi teman-teman kalau di minggu 1 dan 2 teman-teman sudah menentukan masyarakat sasar dan ini nanti dosen pembimbing akan saya langsung berikan begitu di minggu ketiga dan teman-teman sudah bisa diskusi dengan dosen pembimbing ya. Dan pengumpulan proposal nanti di minggu ke-7 atau minggu ke-8. Kayak gitu ya. Nah, lalu boleh selanjutnya teman-teman melakukan kegiatan sampai di minggu ke-11. Begitu nanti teman-teman melakukan laporan penulisan laporan akhir di minggu 11 sampai minggu 13 dan unggah presentasi dan laporan itu ada di minggu 14 ya. Nah, teman-teman jangan asal nulis ya, jangan asal nulis template proposal karena template-nya sudah ada di panduan. Nanti saya akan kasih linknya, teman-teman. Panduannya seperti ini, jadi jangan diubah-ubah gitu ya. Oke, jangan diubah-ubah seperti ini. Ada ID kelompok, ketua. Nah, ini kelas, Pak, ini kelasnya kan bisa beragam, Pak. Boleh ketuanya aja nggak apa-apa ya. Sorry, ini tuh adalah kelas yang sekarang ya. Contoh misalnya IF 45 GAP misalkan. Maka kelasnya IF 45 GAP ya. Terus nanti judulnya seperti ini, kegiatannya nanti dari mulai Februari sampai di minggu ini Juni mungkin ya, Februari Juni 2022 ya. Lalu ada ID kelompok ya, ID kelompok itu nanti ada nomor kelompok, nanti teman-teman dapatkan saat registrasi. Lalu ada ketuanya siapa, NIM, lalu ada anggotanya, lalu ada dosen. Oke, dan seterusnya seperti ini ya. Jadi nanti template-nya akan saya share panduannya. Nah, ini ada tanggal-tanggal penting ya. Tanggal-tanggal penting ada submit proposal, submit laporan akhir, video presentasi, penilaian dospem, lalu ada unggah nilai ya yang teman-teman nanti teman-teman akan dan ini bisa bergeser ya, ini tergantung dari kesiapan teman-teman, nanti kita akan bisa coba geser-geser gitu ya. Nah, proposalnya itu nanti seperti ini ya, terdiri dari tadi halaman sampul, ada halaman pengesahan, jangan lupa ya. Dan ini ada daftar tim, daftar isi, abstrak, latar belakang. Ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan ini. Ya, template-nya nanti ada gitu ya. Jadi tapi teman-teman mohon untuk menentukan ini sudah ada template-nya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman mengikuti sesuai dengan template ya. Oke, terus laporan akhirnya mungkin nanti ada bedanya di hasil saja gitu ya. Oke, nah terus khusus untuk mahasiswa internasional ya wajib proposal dan laporan akhir dalam bahasa Inggris ya. Wajib menggunakan bahasa Inggris. Misalkan begini, ada satu kelompok, satunya kelas inter, sisanya minimal kalau ada satu saja mahasiswa inter maka proposalnya harus dalam bahasa Inggris ya. Gitu ya. Jadi nanti proposalnya harus dalam bahasa Inggris minimal di satu kelompok itu ada mahasiswa kelas inter, gitu ya.
Nah, ini penilaiannya, nanti ini form penilaian oleh dosen ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau dapat nilai bagus berarti teman-teman harus lihat deskripsi aspek penilaiannya ya. Oke, seperti ini. Nah, terus kita juga membuka skema apresiasi bagi teman-teman yang misalkan teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan hal yang sama ya, penyuluhan, Innovillage, teman-teman ikut Innovillage, teman-teman ikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen gitu ya. Teman-teman boleh mengambil skema apresiasi. Artinya teman-teman tidak perlu membentuk kelompok. Ya. Nanti mahasiswa tinggal daftar di sebelahnya, nanti ada Google Sheet ya. Teman-teman nanti bisa lihat Google Sheet-nya itu ada 2, dan di situ teman-teman boleh mengisi ya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Di sini ada skema apresiasinya, tapi nanti teman-teman harus mengumpulkan laporan dan buktinya ya dalam link Google ya, Google Drive, dan teman-teman juga tambahkan foto lengkap dengan tanda tangan dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman mengajukan apresiasi, ini belum tentu diterima ya, nanti akan ditinjau oleh prodi. Kalau seandainya itu apresiasinya tidak sesuai, maka teman-teman wajib mengikuti kegiatan IUM secara reguler, artinya teman-teman masuk ke kelompok ya, gitu ya. Nah, ini ada registrasi. Registrasi itu adalah 2 Maret teman-teman ya. 2 Maret, deadline 2 Maret pukul 12 AM, berarti minggu depan ya. Dan bagi mahasiswa yang tidak registrasi kelompok, maka dianggap pengmas perorangan dan mencari dosen pembimbing sendiri nantinya gitu ya. Terus dimohon sudah registrasi dicek kembali NIM, nama ya, jangan sampai salah ya. Ini karena kemarin ada kejadian NIM-nya nggak ada, NIM-nya salah begitu ya. Terus nilainya tidak termasuk di input gitu ya. Terakhir ternyata dia salah masukkan NIM di kelompok. Hati-hati ya, dicek sendiri masing-masing NIM masing-masing dan nama masing-masing ya. Lalu ada keterangan siapa ketua dan siapa anggota juga wajib. Oke. Nah, ini ada link-link penting ya teman-teman, nanti saya share ini ya. Silakan teman-teman silakan nanti masuk ke panduan dan template begitu ya. Ini teman-teman bisa masuk ke sini di https://bit.ly/ini, nanti saya akan kasih linknya dan teman-teman bisa mengakses template dan panduan ya di sini ya. Nah, ini ada registrasi kelompok, teman-teman wajib ikut registrasi, nanti saya akan share registrasinya ya. Oke, saya izin share dulu untuk yang registrasi. Sebentar, ini saya copy dulu, saya kasih di chat ya. Sebentar, stop share dulu. Ada di chat. Which one? This one? Oke, itu panduan. Dan ini adalah registrasi kelompoknya ya. Oke, ini link registrasi kelompok. Sebentar, saya buka dulu. Oke, nah saya share lagi. Ya, ini adalah link teman-teman. Ketika teman-teman buka link kelompoknya seperti ini, teman-teman silakan registrasi NIM, nama, kelasnya ya. Kalau kelas inter nanti kelas inter. Terus di sini mau siapa ketua, siapa kelompok, lalu nomor HP-nya. Nanti tulis kalau hanya reguler berarti mahasiswa reguler semua. Tapi kalau ada inter, tulis reg inter ya. Gitu ya. Lalu ada usulan judul ya, mohon dilengkapi. Lalu lokasi kegiatan ya, misalkan ada di Bandung, Jawa Barat boleh. Kalau bisa ini lokasi kecamatan, lokasi kegiatannya kecamatan ya, kecamatan atau alamat lengkap ya. Alamat lengkapnya di mana gitu ya. Oke. Nah, terus kalau yang skema apresiasi gimana Pak? Boleh nanti di sheet berikutnya ada skema apresiasi. Teman-teman tinggal tulis NIM, nama, judul kegiatannya apa, teman-teman yang pernah teman-teman lakukan. Lalu ada link bukti kegiatannya ya. Jadi dalam satu drive saja, nanti semua dikasih ya. Dan nanti ini akan ditentukan oleh prodi, ini diterima atau tidak. Nah, ini juga ditunggu sampai 2 Maret. Nah, nanti setelah didiskusikan dengan prodi ya,
nanti akan ada pengumuman bagi mahasiswa apresiasinya diterima atau tidak. Kalau yang tidak diterima, teman-teman wajib registrasi lagi ke sini, gitu ya, ke registrasi kelompok. Oke, sip, baik. Saya rasa itu aja dulu dari saya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, saya stop share. Ada pertanyaan nggak? Cek belum ada. Oke, aman ya? Semua udah paham? Semua udah paham? Paham, Pak. Ya? Oke, paham ya. Baik, ada lagi? Oke. Sip, aman ya? Ada pertanyaan ya? Paham ya? Aman, Pak. Ya, sip. Baik. Baik, saya rasa cukup dulu ya sampai di sini kalau begitu. Karena semua panduan sudah saya kasih linknya. Nanti saya juga update di grup Telegram. Teman-teman segera masuk ke grup Telegram bagi yang belum. Nanti mohon diinfokan ke teman-teman yang lain ya, yang belum masuk ke grup Telegram. Takutnya lupa kalau ngambil mata kuliah ini ya. Dan di LMS juga saya sudah kasih, karena kemarin ada yang beralasan kalau di LMS-nya nggak ada info ya. Tapi sebenarnya kita nggak pakai LMS ya teman-teman ya. Teman-teman tadi sudah bilang bahwa teman-teman melakukan kegiatan perkuliahan itu ada di luar kelas gitu ya. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Boleh. Nanti buat milih dosbingnya gimana? Iya, nanti akan diputuskan ya. Jadi setelah teman-teman registrasi dulu sampai tanggal 2, nanti kami dari Prodi akan menentukan dosen pembimbingnya. Gak usah capek-capek, nanti kami kasih. Ya. Oke. Ya. Baik, ada lagi? Kecuali nanti kalau lewat tanggal 2, teman-teman tidak registrasi, maka teman-teman nyari sendiri. Gitu. Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi? Oke, aman ya. Saya rasa nih mahasiswa-mahasiswa yang ngambil ini sebenarnya sedikit ya semester ini, dan mudah-mudahan teman-teman tetap melaksanakan kegiatan ini meskipun apa ya dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Jadi teman-teman boleh yang paling aman tuh sebenarnya teman-teman bikin aplikasi web ya. Jadi atau mobile ya, karena teman-teman effortnya nggak perlu kumpul-kumpul di luar gitu ya, sebetulnya bisa mengerjakan online saja ya, bisa barengan kan berkelompok begitu ya. Kecuali teman-teman nanti mencapai masyarakat sasarnya, mungkin perlu teman-teman ke sana gitu ya, ke masyarakat sasar. Teman-teman perlu ngobrol kira-kira ada nggak problem yang bisa dibantu mengenai kegiatan ini gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak ada, Pak. Oke, baik, tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan ya, meskipun ini sudah sore, teman-teman harusnya waktunya istirahat, tapi saya minta waktunya untuk sebentar untuk sosialisasi ya, supaya cepat teman-teman, supaya juga kita segera melaksanakan kegiatan Pengmas ini ya, tidak banyak administratif yang perlu kita consider lama-lama ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa. Saya tutup sosialisasi ini. Selamat sore dan selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.